Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di channel podcast Pojok Kesbangpol. Kali ini podcast Pojok Kesbangpol sedikit berbeda dari biasanya. Kita sedang away atau keluar kandang dari ruangan pojok di kantor Badan Kesbangpol Kulon Progo. Hari ini kita akan goes dan dilanjutkan podcast bersama sosok inspiratif, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo, yakni Bapak Bambang Sutresno Esos MSI atau lebih dikenal sebagai Pak Bamsud. Leres Pak? Ya, betul. Nah, Pak Bamsud ini pasti sosok kepala dinas yang paling dikenal oleh anak muda di Kulon Progo, terutama para anak muda pencari pekerjaan. Karena lowongan pekerjaan di Kulon Progo infonya dari kantornya Pak Bamsud. Iya Pak? Ya, siap. Nah, hari ini kita akan goes mengelilingi kota Wates dan dilanjutkan podcast di sebuah coffee shop, yakni di Tosca Cafe Wates. Kita akan ngobrolin tentang dinamika lowongan pekerjaan anak muda di Indonesia, terutama di Kulon Progo. Oke. Lalu bagaimana ceritanya? Mari ikuti perjalanan kami. Semangat! Ready. Halo pemirsa, kita telah sampai finish di sebuah coffee shop di kota Wates, yakni Tosca Cafe Roastery. Kali ini kita akan lanjut podcast bersama Pak Bamsud, ngobrolin dinamika lowongan pekerjaan anak muda Indonesia. Isu seksi nih Pak. Iya, betul. Nah sebelum mulai kan Pak, kenapa Pojok Kesbangpol merekam podcast ini di coffee shop Pak ya? Ada karena ternyata Pak, coffee shop kopi ini, kopi pagi ini ternyata ada kaitannya dengan buruh, dengan para tenaga kerja di Eropa, di Inggris pada waktu revolusi industri yang dulu Pak. Ya. Ternyata para buruh itu sebelum bekerja tuh ngopi dulu Pak, untuk doping dan menghemat biaya sarapan. Ya, mereka cukup minum espresso ya, biasanya yang kecil ya. Kayak gini ya, espresso satu gelas kecil seperti ini. Kemudian mereka langsung bekerja. Nah, makanya nanti pas makan siang. Ya, ada kaitannya dengan buruh tenaga kerja yang dibidangi oleh Pak Bamsud. Nah,
gini Pak, sebelum ke bahasan inti kan ya kita pengen apa ya prolog dulu, terus kan lapangan pekerjaan kan isu seksi ya Pak ya. Bagi ya nggak cuma anak muda, semua usia lah, semua usia baik S1 atau lulusan SD pasti butuh lapangan pekerjaan ya Pak ya. Nah, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ada Astacita. Ya, betul. Di poin ketiga kan disebut penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan pengembangan kewirausahaan. Nah, namun Pak, kemarin kan ada semacam gerakan pesimisme dari terutama anak muda, ya ini kabur aja dulu gitu loh Pak. Kabur aja dulu, mereka pesimis terkait dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia dan kualitas pendidikan juga. Nah, di Kulon Progo sendiri Pak, banyak yang menilai lapangan pekerjaan itu masih kurang. Nah, terus industri yang masuk juga sangat sedikit. Nah, terus bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan podcast Pojok Kesbangpol bersama Pak Bambang Sutrisno Esos MSI atau Pak Bamsud di podcast Pojok Kesbangpol. Nah, gitu Pak. Nah, Oke. sebelum ke bahasan inti ya Pak, pemirsa Pojok Kesbangpol pengen tahu Pak, ya profil Pak Bamsud. Bapak kan dikenal sebagai kepala dinas yang hobi berolahraga dan ya sekarang membidangi apa dinas yang seksi ya lah, lapangan pekerjaan yang banyak dicari orang. Nah, coba ceritakan kepada pemirsa Pojok Kesbangpol Pak. Oke, terima kasih Mas Yoris. Selamat pagi pemirsa semuanya. Tetap semangat. Semangat. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Jaya. Nah, jadi terkait dengan hal itu, memang sejak muda gitu ya. Iya Pak. Saya senang berolahraga. Sejak masih SD itu memang senang olahraga. Olahraganya yang itu sebetulnya bertolak belakang dengan profil saya. Iya. Saya renang, tapi tetap stunting juga. Terus karate, Iya. kemudian juga tenaga dalam, Tenaga dalam. sepeda, juga seperti itu. Komplit ya Pak ya? Komplit. Jadi memang untuk membentuk sebetulnya ada cita-cita waktu itu Iya. jadi ABRI. Gitu Oh, ya. TNI. Nah, TNI karena bapak juga begitu. Oh. Tapi ternyata profilnya tidak memenuhi syarat. Akhirnya banting setir. Iya. Nah, tapi olahraganya tetap jalan terus. Iya. Sampai hari ini, alhamdulillah kami masih berusaha rutin berolahraga. Iya. Karena kata dokter itu untuk membentuk tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat itu ada 3 hal utama. Iya. Jadi yang pertama itu nutrisi. Ya, nutrisi yang sehat 10%. Oh, 10%. Kemudian olahraga sumbangsihnya 20%. Oh, masih kecil ya Pak ya? Masih kecil. Oh, masih kecil. Tapi kumulatif dengan yang hati yang bersih dan gembira. Oh. 70%. Itu mah persentase paling besar Paling ya? besar. Karena dari misalnya makan yang sehat bergizi itu dengan senang, Ya. ini sudah menyumbang masuk yang 70%. juga. Oh, ya. Kemudian dengan olahraga rutin, Ya. itu 20%, dengan gembira juga olahraga Ya. jangan terpaksa. Nah, itu juga menyumbang ke 70%. Ya. Sehingga akhirnya paling tidak bisa mewujud tercapai menjadi 90% lah paling tidak. Iya. Jadi mensana in corpore sano. Iya. Nah, itu Amin apa sana namanya? in corpore sano. Asik. Asik ya, kita harus asik tuh. Asik. Nah, kita tadi goes. Nah, dilanjutkan podcast di Coffee Shop ini juga itu Pak, kombinasi 70% Iya, senang betul. gembira dan 20% 20% olahraga ini Pak. Dan nutrisi. Nah, pastinya. nutrisi 10%. Begitu ya Pak. Nah Pak, kemudian kan lanjut ke pembahasan inti ya Pak. Oke. Nah, mulai ke bahasan inti yang hal yang dibidangi oleh Bapak sendiri, ketenaga kerjaan. Nah, belakangan ini kan ramai ya Pak, ada tagar hashtag kabur aja dulu. Ya. Nah, kenapa ada itu? Saya lihat itu banyak anak muda Indonesia itu yang
mulai pesimis Pak, mulai pesimis dengan Saya buka kondisi internetnya ya. Ya, dengan kondisi perekonomian Indonesia, pesimis dengan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia, dan pesimis dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Intinya pesimis Pak. Nah, bagaimana Pak Bamsud sebagai kepala dinas yang membidangi tenaga kerja melihat fenomena tersebut? Ya, terkait dengan itu kami dari pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja, ya ini kita harus bijak ya dalam merespon hal-hal seperti itu. Ya, Artinya kita juga positive thinking saja terkait dengan isu yang trending topik kabur aja dulu. ya, Karena memang situasi dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, termasuk di Indonesia. ya, Utamanya kaitannya dengan lesunya perekonomian, juga geopolitik, ya, ya, ada ketegangan, ada perang dan sebagainya, Ya. sehingga ini menyebabkan di satu sisi ada yang tumbuh positif, tapi di sisi lain ada yang negatif. ya, Ya, ada keseimbangan dunia seperti itu, termasuk di Indonesia, sehingga muncul seperti itu. Karena kalau bagi kami ini memang masukan ya, masukan bagi pemerintah juga agar hal-hal tersebut bisa diantisipasi dan bisa diatasi permasalahan itu, sehingga tujuan didirikan negara Indonesia itu, yang 4 tujuan di pembukaan itu bisa tercapai atau terrealisasi. ya, Nah, untuk itu kita positive thinking, dan malah justru ini juga ada plus minusnya ya. Nah, ini sebagai dua sisi mata uang. Satu sisi ini sebagai kesempatan, peluang bagi tenaga kerja kita, terutama generasi muda, Iya. ini untuk mencari pengalaman, pengetahuan, wawasan baru, juga peningkatan kesejahteraan yang lebih baik Iya. di luar negeri. Di luar Karena ini perbedaan kurs. ya, Jadi wajar manakala harus ke luar negeri karena ingin cari pendapatan ya, atau pekerjaan yang lebih baik. ya, Karena ya Indonesia masih negara berkembang, jadi wajar manakala harus mencari yang lebih baik ke luar negeri. Bahkan Kulon Progo sendiri sebelumnya juga tidak kaget juga terkait dengan kabur aja dulu, karena kita sudah terbiasa mengirim PMI ya, Iya. pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Ini yang tahun 2024 kemarin saja kita sudah kirim sekitar 338 orang. banyak ya Pak ya? Banyak. Kulon Progo ya? Iya, Kulon Progo. Jadi Tujuan mana itu? Tujuan paling banyak memang ke Malaysia, kemudian ke Hong Kong, Ya. Jepang, Ya. Taiwan, ke Korea juga. Nah, itu cukup lumayan sebetulnya tapi memang untuk yang low scale, artinya untuk SLTA ke bawah. Oh. Iya, bukan yang high scale, ke high scale kan yang perguruan tinggi ya, yang Perguruan sarjana tinggi. itu. Tapi kita tidak kaget untuk itu. Jadi kalau memang ada yang bisa kabur ke luar negeri kan mesti ada bekal. Di Ya. sisi lain harus ada bekal yang cukup. Ya. Ya, harus ada bekal yang cukup dari sisi knowledge, skill, dan attitude-nya harus memenuhi standar internasional. Oh seperti iya, itu. iya. Sehingga kita juga berusaha mendorong ke sana. Kita adakan sosialisasi, ya, sosialisasi, diseminasi, edukasi ke masyarakat agar melalui jalur yang legal, prosedural. Jangan yang unprosedural atau ilegal. Yang kayak Nah, TKI kayak ilegal TKI itu ya Pak? ilegal. Ini yang repot semuanya. Iya. Itu. Jadi kita juga berusaha melindungi sejak awal sampai akhir, itu harus kita lindungi juga. Nah, seperti itu yang kita lakukan, sehingga harapan kami kabur aja dulu kita respon dengan baik, tapi kita memberikan rambu-rambu, mengedukasi masyarakat agar melalui jalur yang legal. Kalau ada pertanyaan, ada permasalahan, bisa kontak ke Disnaker kan langsung, atau lewat medsosnya di Naker HP atau Facebook atau yang lainnya, itu bisa kontak, itu bisa konsultasi, bahkan juga bisa lewat grupnya para carik, sekretaris lurah. Oh, sekretaris Iya, atau desa sekretaris ya? desa, Ya. itu ada yang namanya grupnya Cakraningrat. Cakraningrat ya? Itu bisa konsultasi ke situ. Nanti Oh, biar iya. disonding, karena ada staf kami yang kami tempatkan di grup itu. Oh iya. Ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan mungkin juga menindaklanjuti aduan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi sudah nggak kurang-kurang upaya kita untuk bisa mengatasi permasalahan, juga bisa menambah pengetahuan, perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.
Kalau sisi negatifnya apa, Pak? Nah, sisi negatifnya dengan kabur aja dulu itu ya itu kalau tidak melalui prosedur nanti resikonya tinggi. Karena kalau sudah di negeri orang itu yang tanggung jawab siapa tidak jelas. Ya, apalagi tidak ikut BPJS dan sebagainya. Nah, ini nanti pulang tinggal nama nggak repot ya. Nggak ada jaminannya. Ada pengalaman yang lalu-lalu itu terkait dengan TPPU. Tindak pidana perdagangan orang. Nah ini yang ilegal itu kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Nanti malah kabur ke Kamboja ya, Pak? Bisa malah ke medan perang juga. Diperjualbelikan ternyata untuk jadi serdadu perang atau jadi apa. Itu kan karena kita punya ada bandara sehingga kita kadang-kadang ini ketiban sampur, kejatuhan sampur. Ini dari Wonosobo dari mana itu yang ilegal itu meninggalnya yang jemput kita juga. Karena bandara di Kulon Progo ya, karena bandara Kulon Progo. Akhirnya kami dengan PBP 3MI itu yang harus menjemput, harus ngurusi termasuk BPJS-nya, termasuk yang lain-lainnya sampai pemakaman. Nah ini sisi negatifnya itu kalau tidak prosedural. Tapi angka pekerja ilegal itu kalau sekarang masih banyak atau sudah mulai dikit, Pak? Ya sebetulnya sudah menurun karena memang kalau khususnya di Kulon Progo ya, karena kami kan aktif melakukan edukasi, sosialisasi, diseminasi ke masyarakat. Nah, secara langsung on the spot ke lokasi-lokasi yang rawan terjadinya PMI ilegal ini. Biasanya di desa-desa di pucuk gunung itu banyak yang terbujuk rayu ya oleh mereka para broker calo-calo tenaga kerja itu. Nah ini kita prioritaskan, kita mesti ada on the spot sosialisasi ke sana termasuk podcast ini. Terima kasih. Jadi kita juga mengedukasi masyarakat agar lewat jalur resmi. Kalau ada sesuatu tanyakan ke Disnakerran secara langsung ataupun lewat medsos. Lewat medsosnya. Ya nanti kita cantumkan medsosnya di podcast ini, Pak. Atau bisa datang langsung ke kantor Disnaker ya, Pak ya. Betul, Nah, Pak Bamsud, lanjut ya, Pak ya. Oke. Nah, di periode kedua pemerintahan Jokowi kan, pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja ya, Pak. Betul. Ya, dengan undang-undang tersebut diharapkan oleh pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, pemirsa Pojok Kesbangpol pengen tahu, Pak, apakah setelah undang-undang itu resmi dibuat, lapangan pekerjaan menjadi melimpah, Pak, menjadi sebanyak-banyaknya seperti yang digaungkan oleh pemerintah? Memang tidak serta-merta ya. Tidak serta-merta, namun memang ada progres yang positif sebetulnya. Karena sebetulnya pekerjaan itu merupakan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita. Pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga di situ juga dicantumkan. Bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Seperti itu, tanpa diskriminasi. Seperti itu. Namun pernah ada uji materi terhadap MK ya, kepada MK terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Keputusan MK ini intinya tidak melarang atau tidak membolehkan juga terkait dengan pembatasan itu. Namun agar disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah itu jadi terkait dengan pembatasan usia mungkin ada pembatasan tinggi badan atau fisik itu juga disesuaikan. Artinya bahwa memang untuk ke depan ini memang sebetulnya arahnya non diskriminatif ya, apalagi era digitalisasi ini kan tidak terlalu membutuhkan figur fisik secara langsung untuk sektor tertentu ya. Tapi cukup di belakang layar dan sebagainya kita kendalikan, itu bisa dilaksanakan. Tapi untuk sektor yang lain kan harus memenuhi syarat juga. Contohnya untuk industri manufaktur yang mesinnya besar-besar, tinggi-tinggi, itu kan butuh orang yang tingginya memenuhi syarat. Contohnya industri elektronik ya. Perusahaan elektronik
Ini kan mesinnya besar-besar. Iya, besar-besar. Sehingga Kulon Progo manakala tinggi badannya tidak memenuhi syarat, ya ini jadi permasalahan kami yang harus kami atasi sejak dini juga. Oh. Misalnya contohnya perusahaan di Batam, Ya. ini di perusahaan elektronik ya, ini butuh tenaga kerja untuk pria, Ya. itu tinggi badan minimal 167. 167. Ya, toh. Kemudian yang perempuan 155. Nah, Kalau saya yang lamar, saya tidak terima karena saya nggak sampai segitu. nah ini Pak, ini Nah, ini sebenarnya masuk ke apa? Pertanyaan di yang selanjutnya. Nanti Iya. spesifik ya. Lanjut saja, Pak. Ya, oke. Jadi ini memang ya kita tidak bisa menyalahkan. Ya, Namun yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan dan mencarikan, gitu Iya. ya. Mencarikan, membantu lapangan pekerjaan ini yang tidak terlalu membatasi terkait dengan usia Iya. maupun syarat fisik ya, terkait ketinggian. ya. Ya, ini jadi beberapa waktu yang lalu juga memang ada ada komplain dari warga terkait dengan usia. Namun kita tindak lanjuti juga, kita share, juga kita minta jadi followernya di medsos kami sehingga dia bisa dapat updating lowongan pekerjaan yang memenuhi syarat bagi dia. Ya. Ternyata banyak juga ya yang usia 35 tahun ke atas juga boleh, banyak juga. Kemudian yang tidak mensyaratkan tinggi badan juga banyak ternyata gitu loh. Jadi memang hanya untuk sektor-sektor tertentu saja. Memang kalau untuk yang perusahaan-perusahaan yang gede, yang luar negeri terutama, itu memang mensyaratkan itu. Termasuk security aja juga mempersyaratkan tinggi badan kan? Iya, Pak. Nah, contohnya begitu. Jadi memang sektor tertentu itu membutuhkan syarat-syarat tertentu, tapi sektor lain juga banyak yang tidak juga. Misalnya di garment itu no problem. No problem fisik, ya? Iya. Nah, karena dia sebagian sudah pakai robot. Nah, Itu jadi yang mesin-mesin tinggi mungkin udah digarap tinggi, robot ya? Iya, pakai robot. Iya, Jadi iya. tidak. Nah, untuk itu kan kita juga berkolaborasi ya. Iya. Kolaborasi dengan MOU dengan sekolah-sekolahan terutama Iya. SLTA, SMK itu. Ya. Juga dengan perusahaan-perusahaan. Jadi di Kulon Progo ini Pemda ini sudah MOU dengan 13, sekarang sudah 15 ya. Perusahaan. Iya, perusahaan di Kulon Progo dan sekitarnya, tidak Ya. hanya Kulon Progo saja, Ya. baik perbankan, industri Ya. yang padat karya Ya. dan sebagainya. Kita sudah MOU untuk apa? Untuk menyelaraskan Iya. antara kualifikasi pendidikan lulusannya dengan kualifikasi kebutuhan pasar kerja. Oh, ya. Dudika, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Judika ya? Dudika. Penyanyi. Bukan penyanyi tapi Dudika. Iya, iya, iya. Iya, mirip-mirip Dudika. Iya. Sehingga kalau sudah selaras kan tinggal masuk saja. Nah, selama ini kan kesulitannya memang tidak ada keselarasan, Iya, sinkronisasi. iya. Misalnya lulusannya A yang dibutuhkan B Iya, iya. dan seterusnya, seperti itu yang terjadi. Iya. Sehingga kita harapkan dengan MOU itu penyerapan tenaga kerja dapat lebih tinggi, Iya. pengangguran lebih rendah, kemiskinan juga ikut turun. Iya. Tapi arah kami adalah bahwa kita arahkan maksimal mungkin ini masuk ke jadi pekerja formal. Di samping itu kita ya juga kita arahkan menjadi wirausahawan. Baru manakala masuk di pekerja formal tidak bisa masuk. Atau memang butuh inovasi, kreativitas ya daripada warga kita. Oh, iya. Karena kalau masuk di pekerja formal, Iya. ini otomatis akan menurunkan pengangguran sekaligus kemiskinan. Iya. Karena pekerja formal upahnya adalah upah minimum kabupaten. Diatur Yang tahun undang-undang ini, ya? iya, tahun ini sebesar 2.351.000. Udah naik ya, Pak ya? Udah naik 6,5% 6,5%. dari tahun kemarin. Nah, gini Pak, nyambung sebenarnya, ini nyambung di pertanyaan ketiga. Saya ya apa ya Pak, termasuk yang melihat problematika besar di lapangan pekerjaan, yaitu terkait batas usia, terkait tinggi badan dan syarat-syarat diskriminatif lainnya. Tapi kita melihat di Amerika, Iya. itu bahkan di US Army Pak, di tentara Amerika itu menerima orang luar Amerika yang apa, dia nggak mementingkan tinggi badan. Iya. Kemarin kan viral itu, Iya, ada betul. orang Batak, orang Sumatera Utara Itu ya.
yang tingginya ya 149 tapi bisa jadi letkol Pak, bisa jadi letkol di US Army gitu. Nah, itu kan menunjukkan kalau Amerika sudah lebih di depan dari kita terkait lapangan pekerjaan. Terus di batas usia. Kalau kita lowongan pekerjaan yang sering muncul di medsos itu kan ya ada minimal tinggi badan ya itu 165 ya. Tapi kan udah dijelaskan sama Pak Bamsud itu hanya sektor tertentu saja. Tetapi kan Pak, yang ada di gambaran masyarakat umum atau anak muda itu yaitu mereka melihat itu sama rata gitu loh, kok diskriminatif syarat-syarat lapangan pekerjaan. Bagaimana Pak Bamsud melihat fenomena itu? Khusus kalau untuk yang di perusahaan-perusahaan gitu ya, kita kan juga mengedukasi perusahaan-perusahaan juga ya, kita melakukan pembinaan perusahaan-perusahaan agar membuka lowongan pekerjaan itu yang sesuai kebutuhan. Artinya bahwa memberikan peluang juga bagi masyarakat yang mungkin tidak memenuhi syarat secara fisik, kurang memenuhi syarat secara fisik, namun sebetulnya itu tidak dan persyaratan pokok untuk bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, dengan maksimal. Nah, sehingga kita juga juga kita menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan juga untuk bisa menerima kaum disabilitas. Kaum disabilitas. Ya, jadi persentase untuk kaum disabilitas itu minimal 1% di perusahaan ya. Jadi misalnya perusahaan itu 100 orang minimal bisa menerima 1 orang dari disabilitas. Saya lihat di Alfamart itu ya Pak, udah menerima disabilitas. Di Pemda juga ada. Oh iya. Kemudian di perusahaan di perbankan juga ada. Di perusahaan di industri yang lain juga ada beberapa. Nah, itu memang kalau yang artinya kalau yang memang betul-betul tidak merupakan persyaratan pokok, kami himbau untuk menerapkan tidak diskriminatif lah. Nah, agar ada kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk bisa bekerja. Jadi memang harusnya pemerintah tuh menyediakan dua itu ya Pak, satu yang emang spesifik membutuhkan fisik tertentu, yang satu yang untuk universal ya Pak ya. Betul, yang universal, tidak diskriminatif, non diskriminatif. Nah, itu harapan kami bisa ke depan seperti itu. Berarti pemerintah itu sebenarnya sudah melakukan upaya itu, tapi mungkin ya belum banyak yang tahu. Iya, betul. Itu ya Pak. Karena ya itu tadi, jadi dengan adanya literasi internet, literasi digital yang sekarang ini yang di Kulon Progo Karangsari kalau nggak salah itu yang paling tinggi yang dapat penghargaan tingkat nasional ya, terkait dengan melek internet itu, kami harapkan tidak hanya digunakan untuk hiburan saja, namun digunakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, mengembangkan jaringan, memasarkan produk-produk, memasarkan diri dalam tanda petik, artinya kapasitas kompetensi diri itu kan memang harus dijual, biar orang tahu, oh ternyata dia pinter gitu loh. Nah, bagi contoh banyak sebetulnya anak-anak Kulon Progo ini yang tidak terdata ini bekerja lewat internet. Oh, yang freelance. Upahnya dolar. Nah, di sini Pak, di coffee shop ini tuh banyak Pak pekerja-pekerja yang freelance kerja di internet itu. Cuannya gede-gede Pak, ternyata Pak. Dibandingkan saya mungkin yang kerja sebagai PNS, ASN, jauh Pak ternyata Pak. Nah, itu yang makanya yang harus kita dorong, kabur aja dulu, kabur lewat internet. Kaburnya lewat internet ya Pak ya. Nah, saya tidak hanya bicara. Anak saya yang satu kebetulan juga kerjanya lewat internet. Kerjanya malam hari. Luar negeri. Oh iya karena jamnya beda jamnya beda. Nah, kalau dirupiahkan anak saya itu minimal per bulan dapat 5 juta. Kerjanya 3 jam. 3 jam aja ya. Malam hari jam 11 sampai jam 2 pagi, sekitar itu. Nah, kan artinya lebih 2 kali lipat daripada UMK. Iya, cuma 3 jam artinya bahwa sebetulnya peluang itu banyak. Cuma tinggal kita aja bisa menyikapinya dan bisa mempersiapkan diri untuk itu. Teman saya Pak juga ada Pak yang dia kerja freelance lewat internet itu, dia translator ya Pak. Translator, kantornya di Dubai, gajinya 2 digit Pak. 2 digit. Jadi ya Pak, peluang kerja digital itu sangat tinggi ya ibaratnya. Kalau luas sekali. Kalau seumpama belum mendapatkan kesempatan kerja yang formal, bisa
masuk di ranah itu ya Pak? Iya betul. Dan kita kan banyak sekali ya peluang itu. Kita juga bisa jadi reseller Ya. produk Ya. dan sebagainya. Ada juga kan warga kita yang di Nanggulan Hmm. itu dia memanage server-server di Asia ini Ya, itu 2 digit. 2 digit ya. Iya. Iya, Dia iya. dari Singapura, Iya, iya. dari Malaysia dia yang ngelola, memanage. Nah ini contoh sederhana saja Iya. seperti itu. Tapi sering Pak, orang yang kerja seperti itu tuh sama tetangganya dikira ngingu tuyul Pak. Nah betul ya, ini makanya era ini kan era Iya. baru, era digitalisasi ini masyarakat mesti juga bertransformasi. Iya. Seperti tadi, kalau di Amerika ternyata tinggi badannya nggak sampai 160 juga diterima karena dia sudah teknologinya canggih. Iya. Tidak serta-merta butuh tinggi badan untuk bisa bertempur dan sebagainya Iya, misalnya. betul Pak. Nah, Pakai drone ya Pak ya. pakai drone. Ah. Nah, tingginya pakai apa? Pakai drone, tidak pakai tinggi badan, tapi pakai drone. Iya, nah, benar. seperti itu sehingga masyarakat juga harus mempersiapkan diri Iya. seperti Terus itu. kan apa ya, sempat juga kan mantan Panglima TNI itu juga mulai sadar juga. Dia melihat tentara Prancis Iya, iya. yang tingginya itu di bawah 160 Pak. Iya. Kenapa? Kemudian dia tanya ke apa jenderalnya di Jenderalnya. Prancis itu, kenapa kok menerima tentara tinggi? Dia bilang tentara Prancis itu, tentara yang pendek itu bisa lebih fleksibel untuk masuk di di gorong-gorong, masuk di hutan itu Iya. lebih fleksibel ya. Mungkin mereka menyediakan kuota tertentu Pak untuk Iya, yang betul. tinggi badannya ya mungkin nggak tinggi lah. Gitu. Dan mungkin ditambah dengan teknologi Nah, drone betul, itu ya. kemajuan teknologi. Ya, itu. Nah, ini kan salah satu bentuk afirmasi Ya. dari pemerintah, dari negara untuk bisa memberikan kuota. Ya, Kuota apa? Untuk memberikan keadilan Iya. bagi masyarakat, Iya. memperoleh kesempatan kerja yang sama. yang sama. Nah, namun mungkin ya bertahap ya. Ya. Saya kira bertahap, Ya. perlu ada afirmasi. Jadi Ya. untuk misalnya untuk pekerjaan tertentu, Ya. kemudian untuk daerah tertentu Ya. dan sebagainya, ini kan perlu ada afirmasi Iya, betul dari Pak. pemerintah. Sehingga seperti yang di Prancis itu ya mungkin juga ada afirmasi juga. Iya. Yang di Amerika juga ada afirmasi. Saya kira di Indonesia nanti secara bertahap ya saya yakin masih ada afirmasi seperti itu. Ya kemarin kan si Joni pemanjat tiang itu kan, Ah, iya, itu betul, kan iya. akhirnya juga lolos, Lolos itu. ya masuk. Itu tingginya cuma 155. 55, ya. 155 tapi dia akhirnya lolos karena dianggap punya prestasi. Prestasi, Ya, nah. mungkin itu ya Pak, dibedakan kalau yang punya prestasi atau keahlian yang lebih itu Iya. mungkin dikecualikan ya Pak Ya. ya. Ya memang untuk keberhasilan suatu organisasi, Hmm. untuk karyawan, untuk pekerjanya, untuk pimpinan kan harus yang punya nilai kelebihan. Ya. Sehingga mestinya generasi muda ini harus punya nilai plus. Hmm. Tidak hanya sekolah saja, Ya. punya ijazah, tapi punya keahlian. Seperti Mas Yoris misalnya, lulus tidak hanya pegang ijazah, tapi ternyata bisa nyopir, Ya. ternyata aktif berolahraga, Ya. ternyata pembalap juga. Nah, misalnya begitu. Iya. Sehingga manakala dia punya nilai plus, mesti akan dilirik orang, Ya. akan dikejar-kejar oleh pekerjaan. Ya. Tidak kita yang ngejar pekerjaan, tapi dikejar pekerjaan karena punya nilai plus. Ya. Nah, itu seperti itu yang mestinya harus kita gelorakan lah Iya. pada para generasi muda ini. Ya. Jangan hanya bisnis as usual, tapi harus punya nilai lebih. Ya, Pak. Di Kulon Progo sendiri ya Pak, itu kan dianggap oleh banyak orang kalau industri yang masuk itu sedikit. Ya. Ya, ya lebih sedikit lah daripada Sleman, Bantul dan kota gitu. Menurut Pak Bamsud sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, apa yang menyebabkan hal tersebut Pak? Ya, terkait dengan hal itu ya memang Kulon Progo tingkat investasinya belum begitu besar ya, Ya. sehingga pendirian perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik itu juga masih sedikit. Ya, Karena mungkin memang sedang berkembang ya. Bandara juga baru aja beroperasional sekitar 4-5 tahun yang lalu ya, diresmikan, sehingga dampaknya belum begitu signifikan. ya.
Namun nilai plusnya adalah bahwa infrastruktur di Kulon Progo sudah mulai membaik. Sudah membaik ya Pak. Harapannya investasi banyak yang masuk ke sini. Iya. Dan kemarin juga diresmikan ya untuk pabrik di Duk-Dukan itu di kawasan industri Sentolo itu kan Oh, iya? ada juga. Yang dekat Kuwik itu ya Pak. Kuwik itu kan juga diresmikan. Artinya ya memang ada progres walaupun belum begitu signifikan. Iya. Nah ini wajar manakala daerah sedang berkembang. Namun sebetulnya kalau kita positif thinking gitu ya, Iya. sebetulnya lawan pekerjaan tidak hanya di daerahnya sendiri. Karena banyak seleksi-seleksi yang kita laksanakan itu penempatannya bahkan di seluruh Indonesia bisa terjadi penempatan. Nah, dengan catatan memang warga kita harus tangguh. Misalnya seleksinya di sini penempatan di Kalimantan, pantang menyerah. Harus siap mental juga Siap ya. mental. Siap mental, siap skill Iya, gitu. iya. Dan terutama tata krama ya Pak. Nah, itu. attitude-nya. Attitude. Ini yang kadang-kadang memang untuk attitude ini yang perlu dibentuk sejak dini. Ya, ya. Jadi kalau pendidikan ada 3 ya, Ya. di keluarga, masyarakat, di sekolahan. Nah, yang bisa kita kerjakan oleh Disnaker ini adalah kerjasama dengan sekolahan-sekolahan untuk membentuk Karakter sejak dini. karakter sejak dini. Nah, sehingga harapan kami begitu seleksi itu sudah karakternya sudah jadi. Nah, di Jepang itu pendidikan yang diutamakan apa? Attitude-nya. Oh iya. Finlandia ya, Ya. masalah kejujuran, kedisiplinan. Nah, itu yang mereka bentuk sejak dini. Iya. Nah, ternyata itulah yang nomor 1 di Iya. dunia kerja. Iya. Kalau masalah kepandaian bisa Nanti bisa dilatih, ya? Bisa dilatih. di training Nah, ya Pak. bisa ya? kita training juga di Disnaker atau di sekolah bisa jadi pinter. Iya. Atau di lembaga bimbingan belajar juga bisa jadi pinter. Iya. Tapi gini Pak, apa ya, Pak Bamsud tadi bilang kan ya lowongan pekerjaan nggak hanya di Kulon Progo Iya, ya, nggak hanya di betul. Progo, tapi dimanapun berada gitu. Kalau saya melihat fenomena tetangga-tetangga saya, Iya. tetangga saya itu apa? Modelnya tuh gini, yang nggak kuliah ya Pak, yang nggak kuliah tuh mereka biasanya kerja di industri, Ya. di Cikarang, di daerah Jawa Barat lah, Pak, Oke, kawasan oke. industri itu. Tapi setelah itu, yaitu setelah mereka umur 30-an tuh kadang banyak yang nggak dibutuhkan lagi Iya. gitu. Nah, itu akhirnya ya mereka pulang ke kampung gitu, akhirnya bikin usaha. Nah, kalau yang kurang beruntung ya biasanya serabutan gitu Pak. Iya, Akhirnya iya. pada kerja serabutan gitu. Anu Pak, apa upaya dari pemerintah tuh biar ya usia kerja lebih panjang itu apa Pak? Ya kayak saya lihat tetangga saya itu cuma sampai umur 35, 30-an, terus ya balik nggak dibutuhkan lagi gitu. Terus ya itu ya kasarannya tuh kok industri seolah-olah tuh nyari yang fresh terus fresh terus, fresh ya. terus itu loh Pak. Ya, kalau dari kami ya kalau yang di luar Kulon Progo khususnya Ya. kami hanya bisa menyampaikan aspirasi saja ya untuk terkait itu. Untuk masa kerjanya bisa enggak sampai ditambah sampai sekian tahun. Iya. Agar mereka punya kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih baik. Manakala harus berhenti dari tempat kerja. Misalnya dengan wirausaha dan sebagainya. Ya. Kalau yang di Kulon Progo kami juga bisanya menghimbau seperti itu karena di luar kewenangan kami karena ini punya perusahaan ya. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau upaya kami selain mengedukasi para pekerja juga memberikan himbauan kepada perusahaan juga, kami juga menyiapkan diri untuk memberikan pelatihan pasca mereka dari bekerja. Oh iya. Jadi termasuk PMI itu atau TKI ya dulu itu setelah pulang juga kami ada pelatihan juga untuk bisa berwirausaha, bisa memanfaatkan, mengoptimalkan hasil kerjanya. Iya. Jadi terkait dengan kabur aja dulu itu kami malah berharap Iya. berangkat jadi migran, pulang jadi juragan. Wah, itu jargonnya ya. Harapan kami jargonnya itu
Sehingga manakala kan banyak juga ya dari warga kita yang kerja di Korea pulang udah kaya. Nah itu Pak, yang beruntung itu Nah, dia yang jadi beruntung, juragan. yang tidak beruntung, Ya. ya itu kalau misalnya daftar ke tempat kami juga ada pelatihannya. Ya. Jadi pelatihan di tempat kami itu juga pro pasar. Iya. Jadi ada ini pelatihan apa namanya bartender, kemudian barbershop, Ya. mua, Ya. catering itu pembuatan kue. Ya. Kemudian ya macam-macam lah Di BLK itu ya Pak ya? Di BLK ya, di UPT kami itu mengcover hal-hal seperti itu Ya. sehingga kami memang strategi double garden, yang satu untuk masa pekerja formal, yang satu wirausaha. Biar itu tadi ya, kembali lagi skillnya nggak cuma skillnya satu, tidak hanya satu Ya. dan bisa mengcover Ya. semua lapisan masyarakat secara bersama. Ya. Disambi ngopi Iya, Pak? iya monggo. Disambi ya. Iya, terima kasih. Wah, ini kopi Vietnam ini. Kopi Vietnam. Walaupun di Indonesia. Ya, tapi ini kopi Italia tapi bijinya pakai biji kopi Indonesia, Pak. ini juga sama. Kenapa saya pilih kopi Vietnam? Karena Ya. kita secara geografis ini sama, hampir sama ya. Iya. Agraris juga Agraris. Vietnam. Nah, kita impor dari Vietnam juga selama ini ya. Tapi mulai tahun ini kan tidak impor beras ya. Iya. Nah, ini Kebijakan pemerintah kebijakan baru ya. pemerintah baru. Ya. Ya, ini. Nah, ini Pak juga unik, Pak. Di coffee shop ini Tosca. Itu ada syarat pekerjaan yang ya menarik, Pak. Syarat pekerjaannya ini khusus untuk warga anak muda asli Kulon Progo di coffee shop ini. Jadi ini membuka lapangan pekerjaan di Kulon Progo dan dia juga ramah dengan banyak pekerja-pekerja yang informal yang kerja di sini ya. Diajak kolaborasi terkait desain, terkait ya acara-acara kayak komunitas lari, komunitas sepeda pada kumpul start di sini. Itu kan positif untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan gitu. Dan mereka Pak gula di menu kopi susu, es kopi susu, mereka gulanya ngambil dari kokap. Ya. Kemudian biji kopinya ada yang ngambil dari Menoreh juga. Pokoknya ya bila beli Kulon Progo. Dan bosnya sini juga pernah podcast bersama kami Pak. Iya. Terkait dengan ketahanan Siapa itu? Mas Topik. Mas Topik. Ya, Nah, itu pernah podcast sama kita. Ya itu memang yang kami dari Disnaker ya. Jadi Ya. kan ada kewajiban perusahaan itu untuk wajib lapor. Ya. Wajib lapor perusahaan ketika ada kerjaan itu kan lapor ke kami. Iya. Nah, pada waktu lapor kan kami memberikan pembinaan juga. Iya. Jadi tenaga kerjanya diambil dari mana, bahan bakunya dari mana. Nah, kami mengimbau juga itu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dari warga setempat. Iya. Artinya apa? Ini pemberdayaan ekonomi masyarakat. Iya. Jadi tidak bisnis semata, Betul. namun juga pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga ada trickle down efeknya ke masyarakat. Kalau itu bisa terlaksana, insya Allah barokah, makin berkembang, semuanya makin sejahtera. Harapan kami seperti itu. Masuk yang di Nanggulan itu juga kita bina sampai ke sana. Iya Pak. Iya. Seperti itu. Nah terakhir ini Pak, Ya. apa harapan Pak Bamsud kepada anak muda dan pencari kerja di Kulon Progo Pak? Ya, harapan kami ini khusus untuk anak muda ini ya, namanya jiwanya masih membara, ini mestinya mempersiapkan diri. Ya. Ya, mempersiapkan diri dengan meningkatkan kompetensi kualifikasinya dari sisi knowledge-nya. Ya. Pengetahuannya harus luas. Anak sekarang pengetahuannya nampaknya kurang luas, tapi kebanyakan lihat di internet juga main HP. Iya. Nah, ini harus dimanfaatkan. HP ini untuk menambah pengetahuan, Iya. knowledge. Dari sisi skill-nya, Iya. keahlian keterampilannya itu harus diasah juga. Sekarang banyak sekali pelatihan gratis. Pelatihan lewat online internet. itu juga banyak. Online banyak. Kalau enggak ya pelatihan di BLK juga ada. Disnaker welcome ya Pak ya? Welcome, kita juga banyak. Itu lewat medsos juga bisa daftarnya secara online gitu loh. Nah, terus kemudian attitude-nya ini harus dibina. Iya. Jadi jangan sampai bahwa kita itu sebagai generasi muda mager. Walaupun sepinter apapun atau seterampil apapun, tapi kalau mager, malas-malasan, nggak disiplin, nonsens. Iya betul. Nggak laku. Kadang-kadang sebagian di antara kita itu disiplin pada orang lain, tapi dirinya sendiri malas.
kalau janji tidak tepat waktu, Ya. ada acara nanti dulu. Betul, ada Pak, pekerjaan, ada tawaran pekerjaan di depan, Ya. terlalu milih boleh, Ya. tapi jangan terlalu pilih. Ya. Artinya apa yang ada di depan kita Ya. ambil. Artinya bahwa kita itu juga harus bisa mengukur diri kita. Manakala ada pekerjaan itu belum tentu 2 kali datang, Iya, betul, Pak. kesempatan itu belum Kesempatan. tentu. Nah itu tidak usah menunggu sempurna, langsung Iya. ambil sikap gitu. Nah, kemudian kalau udah yang itu juga ada rumus 4 kartu as. Apa itu, Pak? Jadi yang pertama itu kerja keras. Iya, kita Iya keras. kan? Iya, yang bekerja maupun yang belum, itu harus 4 kartu as itu rumus. Iya. Kerja keras, kerja cerdas yang kedua. Ya, kerja Nah, cerdas. kita harus pinter, ini, harus improvisasi, harus Ya. kreatif. Kalau perlu menciptakan lapangan kerja sendiri. Wah, iya, Pak. Jadi Nah, bos ya, Pak ya? gitu, Bos. Jadi curhatkan. Kemudian kerja tuntas. Kerja tuh. Suatu dikerjakan tuntas, Iya. jangan ambil cuma sedikit, nggak ada yang tuntas, Iya, iya. nggak ada gunanya. Kok ada pepatah ya, Pak? Apa yang dimulai harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Ah, gitu. Kamu yang memulai, kamu harus yang Iya, mengakhiri. Kemudian yang keempat adalah kerja ikhlas. Ya. Nah, kalau kita sebagai umat beragama, bekerja adalah ibadah. Iya. Nah, sehingga kita berusaha apa? Bekerja keras, Heeh. cerdas, tuntas, ikhlas. Ikhlas, ya. Hasilnya serahkan pada yang Iya, kuasa. 4 kartu as. 4 ya, Pak? kartu as itu yang Oh. harus kita adu. Kemudian yang terakhir ini yang slogan kita Iya, Pak. untuk tenaga kerja itu adalah salam tenaga kerja tombak. Oh. Apa saja? Tangguh, Tangguh. kompeten, berkarakter. Nah, Apalagi, Pak? Tangguh tangguh, kompeten, berkarakter. Nah, itu untuk menombak peluang kerja. peluang kerja. Nah, ini harus kita bersihkan. Gitu, Pak. Ya, luar biasa sekali ilmu dari Pak Bamsud. Nah, Terima kasih. kita sudah, pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Ilmu dan inspirasi dari Pak Bamsud sungguh luar biasa. Pokoknya anulah ini cocok ditonton untuk anak muda Kulon Progo atau seluruh Indonesia dan para pencari kerja di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga karena kita habis goes. Sudah, Pak, terima kasih. Terima kasih. Dilanjut, Pak Macet. Ya, mangga. Oke.